Sampaikan dulu bahwa kondisi cadangan pangan kita dengan berdasarkan prognosa yang kami buat sangat aman. Artinya apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian itu sepakat bahwa data yang kami miliki juga memang untuk stok beras dan lain sebagainya masih sangat aman. Namun pertanyaannya apakah berpengaruh apa tidak kan begitu ya Mbak Iva ya, terkait Ya, dengan penghentian kesepakatan biji-bijian, kemudian adanya niat India untuk mengerem ekspornya pasti ada pengaruhnya karena bagaimanapun data yang kita miliki juga bahwa kita impor gandumnya sekitar 11 jutaan ton, kemudian 25%-nya atau sekitar 2,8 juta ton itu berasal dari Ukraina. Artinya begitu konsepsi atau kesepakatan biji-bijian ini di stop oleh Rusia, otomatis Ukraina pun agak sulit melakukan ekspor gandumnya, otomatis akan berpengaruh terhadap kebutuhan kita sebesar 25%. Namun demikian, kalau dari sisi gandum kita bisa melihat bahwa Indonesia juga mengimpor dari Australia, Kanada, Argentina, Amerika maupun India. Artinya dengan kondisi tersebut, saya kira teman-teman pelaku usaha juga sudah bisa mengambil langkah-langkah antisipasi terkait dengan kondisi ini. Artinya yang tadinya bergantung pada Ukraina, otomatis teman-teman pelaku usaha juga harus mengambil langkah untuk memperkuat kerjasama B2B-nya dengan teman-teman di Australia, Kanada, Argentina maupun Amerika maupun India. Nah ini yang harus dilakukan oleh teman-teman kalau dari sisi Badan Pangan Nasional. Di samping kami juga menganjurkan teman-teman pelaku usaha untuk memulai memikirkan mengurangi ketergantungan apakah ini bisa kita lakukan dengan substitusi, misalkan apakah bisa misalkan gandum diganti dengan sorghum maupun kasava dan lain sebagainya. Ini harus kita mulai rancang karena bagaimanapun kondisi global tidak bisa kita pastikan selalu akan berjalan dengan baik. Saya kira demikian Mbak oke. Iva. Oke, baik. Tadi, sangat komprehensif begitu ya dari Pak Astawa sendiri, ada beberapa poin yang disampaikan dan bisa kita bahas begitu ya, poin per poinnya. Kemudian saya akan ke Ibu Rina terlebih dahulu begitu ya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke sesi, Baik, diskusi Mbak Iva. kita begitu ya. Tanggapan Anda terkait dengan kesepakatan Laut Hitam biji-bijian ini seperti apa dan juga rencana India menyetop ekspor beras, pengaruhnya sendiri dan strategi yang dilakukan oleh, dari para petani sendiri seperti apa, Bu Rina? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gusti Ketut ya terkait bagaimana sekarang dunia internasional itu dikejutkan kembali ya dengan keputusan Rusia yang melakukan kesepakatan kelanjutan ekspor biji-bijian. Tentunya kalau kita berbicara ekspor biji-bijian ya, jelas sangat berdampak signifikan bagi banyak negara ya, bukan hanya negara-negara Timur Tengah, Afrika, Asia, tapi juga negara-negara Barat yang kita ketahui sangat bergantung pada kebijakan perjanjian itu. Kalau dampak paling nyata pasti adalah harga pangan. Harga pangan akan naik, terus ada juga kita sebut kerawanan pangan dan akibatnya nanti malah ke kekurangan lah. Dan Indonesia sendiri adalah negara konsumen gandum dan kedelai ya dan biji-bijian lain. Khusus untuk gandum, kedelai hampir 100% itu didapatkan dengan cara impor dan menjadikan Indonesia itu importir gandum terbesar di dunia ya. Kalau impor gandum kita paling besar itu dari negara Australia dan Ukraina ya. Kemudian ada juga di Rusia meskipun angkanya itu cukup signifikan kecil lah, cukup kecil. Jadi keputusan Rusia menghentikan ekspor ini pasti sangat berdampak pada harga-harga makanan yang bahannya itu berasal dari gandum, misalnya roti ataupun mie instan dan masih banyak lagi. Dan tentunya ini akan berdampak pada pengusaha-pengusaha swasta kita yang memang bahan baku dari produknya itu tergantung terhadap gandum gitu. Oke. Padahal Oke, ya baik. dengan kebijakan ekspor yang kemarin sudah dibuka itu kesepakatan di Istanbul itu mampu menurunkan harga pangan lebih dari 20% Oke. secara global gitu. Oke, baik. Ibu Terus Rina, tadi, oh iya, sedikit tadi sempat disampaikan juga begitu ya oleh Pak Astawa bahwa di satu ya. sisi juga strategi mungkin bisa dilakukan dari para pengusaha termasuk adalah petani juga diantaranya seperti apa untuk upaya mendiversifikasikan produk pangan begitu termasuk tadi melalui sorghum dan lain-lain. Tapi sebetulnya di Ya. lapangan sendiri seperti apa sih kondisinya? Apakah memang dengan waktu yang istilahnya kita katakan juga cukup terbatas begitu ya untuk diversifikasi pangan sendiri seperti apa kondisinya saat ini? Kalau kita berbicara mengenai diversifikasi gitu kan, sekarang kan pemerintah tengah menggalakkan upaya untuk diversifikasi bahan ya.
produk, misalnya pengganti dari beras misalnya sorghum di berbagai daerah. Nah, kalau dilihat dari kebijakan pemerintah, bisakah sorghum ini menjadi pengganti beras saat ini yang memang permintaannya sangat tinggi dan menjadi bagian dari kebudayaan kita? Jawabannya bisa. Tetapi kan ini butuh waktu ya, mengingat beras itu sebagai makanan pokok yang memang sudah tertanam kuat dalam budaya dan pikiran rakyat Indonesia. Kalau belum makan beras kan belum bisa dikatakan makan lah, belum makan nasi belum makan gitu. Selain itu secara paralel juga ya harus ada keberpihakan untuk petani-petani sorghum, misalnya baik dari sisi anggaran, distribusi lahan, teknologi, dan masih banyak lagi. Jadi kalau dikatakan sekarang dengan kebijakan pemerintah itu sangat strategis ya, karena secara geografis sorghum misalnya sebagai substitusi dari beras itu bisa tumbuh dengan baik di Indonesia, dan kalau secara teknis pula ya bisa ditanam secara tumpang sari. Dan sorghum juga bisa dipanen 2 kali sehingga lebih tinggi produktivitasnya dibanding tanaman serealia yang lain gitu. Nah, kalau Oke. ini berhasil maka ketergantungan pada beras itu bisa dikurangi. Misalnya pada saat produksi beras lebih rendah dari tingkat konsumsi, negara kita tidak perlu lagi mengimpor. Karena kan penduduk masyarakat kita cukup mengganti beras dengan sorghum atau pangan lokal lainnya seperti ada sagu, ada umbi-umbian, semuanya sama tingkat kandungan gizinya Mbak, yang berbeda dalam cara pengolahannya gitu. Tapi artinya dari Bahkan sisi kan kalau produksi, dari tidak ada masalah begitu ya Ibu Rina ya? ya, Oke, baik. tinggal bagaimana cara kita mengelolanya dan dari sisi kebijakan bagaimana kita berpihak terhadap petani sorghum misalnya.